Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 80 tahun ke atas, hidup sering terasa seperti berjalan lebih pelan. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, lingkungan tidak lagi seramai masa muda, dan banyak hal berubah. Namun satu hal yang tidak boleh berubah adalah harga diri dan semangat hidup. Banyak orang mengira usia lanjut berarti hanya menunggu, padahal sesungguhnya usia ini adalah masa paling jujur, masa di mana kita belajar menikmati hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Sekarang izinkan saya menyapa dengan penuh kehangatan. Bapak dan Ibu hari ini sedang menyimak dari mana? Dari Aceh yang penuh sejarah, Medan yang ramah, Jakarta yang sibuk, Surabaya yang tegas, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, atau Arab Saudi? Dimanapun Bapak dan Ibu berada, kita semua memiliki satu harapan yang sama, yaitu tetap sehat, kuat, dan tidak merasa sendirian meskipun hidup sendiri di usia yang tidak muda lagi. Banyak orang di usia 80 plus merasa takut menjadi beban. Mereka takut merepotkan anak, takut sakit, dan takut merasa tidak berguna. Ketakutan ini sering lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Padahal usia lanjut bukanlah akhir dari arti hidup. Justru disinilah kita bisa merasakan kedalaman makna yang dulu sering terlewat karena kesibukan. Izinkan saya berbagi satu kisah kecil. Ada seorang kakek yang tinggal sendiri setelah istrinya wafat. Ia tidak kaya, tidak juga selalu sehat, tetapi setiap pagi ia menyapu halaman dan menyiram tanaman dengan penuh semangat. Ia berkata, "Selama saya masih bisa bergerak, saya masih berguna." Kalimat sederhana ini menyimpan kekuatan besar bagi jiwa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hidup sendiri di usia 80 plus bukan berarti hidup tanpa arti. Justru di fase inilah kita bisa membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan dengan kehidupan. Kesehatan dan kekuatan tidak hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari cara kita memandang hari-hari yang kita jalani. Karena itu, hari ini kita akan membahas 7 rahasia agar tetap sehat dan kuat di usia 80 plus meskipun hidup sendiri. Ini bukan sekadar tips, tetapi hikmah yang lahir dari pengalaman hidup dan kebijaksanaan usia. Mari kita jalani bersama dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia pertama untuk tetap sehat dan kuat di usia 80 plus, walau hidup sendiri bukanlah obat mahal atau peralatan canggih, melainkan hati yang terjaga. Banyak penelitian dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa ketika hati dipenuhi kecemasan, sedih, dan perasaan ditinggalkan, tubuh ikut melemah. Sebaliknya, ketika hati lebih damai, tubuh lebih mudah bertahan dan pulih. Inilah sebabnya mengapa orang yang tenang sering terlihat lebih segar meskipun usianya sudah lanjut. Di usia 80 plus, kita sudah melewati banyak kehilangan, perpisahan, dan perubahan. Jika semua itu disimpan sebagai luka, tubuh akan menanggung beban yang berat. Namun ketika kita belajar menerima dan memaafkan, hati menjadi lebih ringan. Hati yang ringan membuat tidur lebih nyenyak, napas lebih lapang, dan pikiran lebih jernih. Dari sinilah kekuatan sejati mulai tumbuh. Ada seorang nenek yang hidup sendiri setelah anak-anaknya tinggal jauh. Ia memilih untuk mengisi harinya dengan doa dan rasa syukur. Setiap pagi ia menyebut satu hal yang ia syukuri, meskipun hanya secangkir teh hangat atau sinar matahari. Ia berkata, "Hati yang bersyukur membuat tubuh saya tidak mudah sakit." Dan benar, meski usianya di atas 80, wajahnya selalu terlihat tenang dan cerah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga hati berarti tidak membiarkan pikiran dipenuhi kekhawatiran yang tidak perlu. Kita boleh memikirkan masa depan, tetapi jangan sampai tenggelam dalam ketakutan. Hari ini yang kita miliki adalah saat ini. Ketika kita hadir sepenuhnya di saat ini, tubuh pun mengikuti dengan rasa lebih kuat. Jika Bapak dan Ibu merasa bahwa hati yang tenang membantu tubuh lebih sehat, silakan tuliskan satu kata di komentar, tenang. Dengan menuliskannya, kita sedang meneguhkan niat untuk menjaga batin agar tetap damai di usia senja. Dan jika pembahasan ini terasa menguatkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita saling mengingatkan bahwa di usia berapapun, hati yang terjaga adalah fondasi kesehatan dan kekuatan yang sejati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami pentingnya menjaga hati agar tubuh tetap kuat, kini kita memperdalamnya dengan satu sikap yang sangat menentukan di usia 80 plus,
yaitu berdamai dengan kehidupan. Banyak orang tua jatuh sakit bukan hanya karena usia, tetapi karena hati mereka masih menyimpan penyesalan, kemarahan, dan kekecewaan. Beban emosi seperti ini perlahan menguras Di usia lanjut, dan kita tidak tidak lagi hidup. memiliki banyak hari untuk dihabiskan dalam konflik batin. Setiap hari adalah anugerah. Ketika kita mampu menerima masa lalu apa adanya, baik yang manis maupun yang pahit, hati menjadi lebih lapang. Dari kelapangan inilah tubuh mendapat ruang untuk bernapas dan berfungsi dengan lebih baik. Ada seorang bapak yang dulu sering mengingat kegagalan hidupnya. Ia sulit tidur dan mudah lelah. Setelah ia mulai memaafkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik." Tidurnya menjadi lebih nyenyak dan kesehatannya membaik. Yang berubah bukan tubuhnya terlebih dahulu, tetapi cara ia memandang hidup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berdamai dengan kehidupan berarti berhenti melawan apa yang sudah terjadi dan mulai menerima apa yang ada sekarang. Ketika kita berhenti melawan, energi yang selama ini terkuras oleh perlawanan berubah menjadi kekuatan untuk menjalani hari dengan lebih ringan. Di usia 80 plus, kekuatan terbesar bukan lagi pada otot, tetapi pada hati yang ikhlas. Dari hati yang ikhlas muncul senyum yang tulus, napas yang lebih tenang, dan tubuh yang lebih mudah beradaptasi dengan keadaan. Masih ada rahasia-rahasia lain yang akan membantu Bapak dan Ibu tetap sehat dan kuat, meskipun hidup sendiri. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang semakin terbuka dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia kedua agar tetap sehat dan kuat di usia 80 plus, walau hidup sendiri adalah tetap bergerak meski dengan langkah kecil. Banyak orang mengira bahwa di usia lanjut, diam adalah cara terbaik agar tidak capek, padahal justru sebaliknya. Tubuh yang terlalu lama diam akan semakin lemah, otot mengecil dan sendi menjadi kaku. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada aktivitas berat yang jarang dilakukan. Di usia 80 plus, kita tidak perlu olahraga berat. Cukup berjalan pelan di halaman, meregangkan tangan dan kaki di pagi hari, atau berdiri dan duduk beberapa kali sudah sangat membantu. Gerakan ini menjaga aliran darah tetap lancar dan memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh masih aktif. Dari sinilah rasa kuat dan segar mulai tumbuh, meskipun pelan-pelan. Ada seorang nenek yang setiap pagi berjalan mengelilingi rumahnya sambil berpegangan pada pagar. Langkahnya pelan, tetapi ia melakukannya dengan penuh semangat. Ia berkata, "Selama kaki ini masih melangkah, saya masih hidup." Kebiasaan kecil ini membuatnya lebih jarang sakit, dan hatinya lebih ceria meskipun hidup sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, gerakan kecil juga membantu pikiran tetap jernih. Ketika tubuh bergerak, hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih baik akan dilepaskan. Itulah sebabnya setelah berjalan atau bergerak sedikit, hati sering terasa lebih ringan. Ini bukan kebetulan, tetapi cara alami tubuh merawat dirinya sendiri. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki kebiasaan bergerak, sekecil apapun, silakan tuliskan di komentar satu kegiatan yang sering dilakukan, misalnya berjalan, menyapu, atau merawat tanaman. Dengan berbagi, kita saling menguatkan untuk tetap aktif di usia senja. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk terus bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bahwa kekuatan di usia lanjut bukan datang dari memaksa diri, tetapi dari merawat tubuh dengan penuh kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia 80 plus tubuh dan pikiran membutuhkan ritme yang tenang dan teratur agar tetap kuat. Rutinitas bukanlah penjara, melainkan penyangga. Ketika kita bangun pada jam yang sama, melakukan hal kecil yang sama, dan menutup hari dengan kebiasaan yang sama, tubuh merasa aman. Rasa aman inilah yang menurunkan stres, dan stres yang rendah adalah salah satu kunci kesehatan di usia lanjut. Rutinitas sederhana tidak perlu rumit. Menyeduh teh hangat, membuka jendela, merapikan tempat tidur, atau duduk sejenak menikmati udara pagi, sudah cukup memberi sinyal pada otak bahwa hari ini dimulai dengan baik. Otak yang merasa teratur akan mengirimkan pesan ke tubuh untuk bekerja lebih stabil. Inilah cara alami tubuh menjaga daya tahannya. Ada seorang kakek yang selalu memulai hari dengan membersihkan halaman kecil di depan rumahnya. Kegiatan ini hanya 10 menit, tetapi ia lakukan setiap pagi. Ia berkata, "Kalau halaman bersih,
Hati saya juga terasa bersih. Rutinitas kecil ini membuatnya merasa memiliki tujuan meskipun ia hidup sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, rutinitas juga menjaga kita dari perasaan hampa. Ketika kita tahu apa yang akan dilakukan, pikiran tidak terlalu banyak melayang ke kekhawatiran atau kesepian. Kita lebih hadir di saat ini. Kehadiran inilah yang membuat napas terasa lebih tenang dan tubuh lebih mudah beristirahat. Di usia 80 plus, bukan kecepatan yang kita butuhkan, tetapi keteraturan yang menenangkan. Dengan rutinitas yang lembut, kita sedang memberi tubuh dan jiwa tempat untuk berlabuh. Dari sanalah kekuatan bertahan dan rasa bahagia kecil mulai tumbuh. Teruslah menjaga kebiasaan sederhana yang memberi irama pada hari-hari Bapak dan Ibu. Masih ada rahasia-rahasia lain yang akan membantu kita tetap sehat dan kuat meskipun hidup sendiri. Setiap kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran adalah hadiah besar bagi usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia ketiga agar tetap sehat dan kuat di usia 80 plus, walau hidup sendiri adalah cara kita makan, bukan sekadar apa yang kita makan. Di usia lanjut, tubuh menjadi lebih peka. Cara kita mengunyah, memilih dan menikmati makanan sangat memengaruhi pencernaan, energi dan suasana hati. Makan dengan terburu-buru atau tanpa kesadaran membuat tubuh sulit menyerap nutrisi secara optimal. Makan dengan penuh kesadaran berarti meluangkan waktu, duduk dengan tenang, dan benar-benar menikmati setiap suapan. Ketika kita makan dengan perlahan, otak memberi sinyal pada tubuh untuk bekerja lebih baik. Pencernaan menjadi lebih lancar, dan energi yang dihasilkan pun lebih stabil. Dari sinilah kekuatan kecil tapi nyata mulai tumbuh. Ada seorang nenek yang selalu makan dengan tenang sambil mengucap syukur. Ia tidak makan sambil berdiri atau tergesa-gesa. Ia berkata, "Makanan ini adalah anugerah." Kebiasaan ini membuatnya jarang mengalami gangguan pencernaan dan membuat hatinya lebih damai. Meskipun ia hidup sendiri, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, makan dengan sadar juga membantu kita tidak makan berlebihan atau kekurangan. Kita lebih peka terhadap sinyal tubuh. Tubuh yang diperlakukan dengan penuh perhatian akan merespons dengan lebih baik, bahkan di usia yang sudah sangat lanjut. Jika Bapak dan Ibu ingin mulai makan dengan lebih sadar dan penuh rasa syukur, silakan tuliskan di komentar satu kata, nikmat. Dengan menuliskannya, kita sedang menguatkan niat untuk merawat tubuh dengan lebih lembut dan penuh perhatian. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bahwa kesehatan di usia 80 plus bukan soal kemewahan, tetapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta pada diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas makan dengan penuh kesadaran, kini kita memperdalamnya melalui dua sahabat tubuh yang sering dilupakan, yaitu air dan napas. Di usia 80 plus, banyak keluhan datang bukan karena penyakit berat, melainkan karena tubuh kurang cairan dan napas menjadi pendek akibat tegang. Minum air yang cukup dan bernapas dengan tenang membantu darah mengalir lebih lancar, organ bekerja lebih ringan, dan pikiran terasa lebih jernih. Banyak orang tua lupa minum karena tidak merasa haus, padahal rasa haus di usia lanjut sering terlambat muncul. Ketika tubuh kurang cairan, sendi terasa kaku, kepala mudah pusing, dan jantung bekerja lebih keras. Dengan meneguk air secara teratur, kita sedang memberi bahan bakar sederhana bagi seluruh sistem tubuh, agar tetap berjalan stabil dan tidak mudah lelah. Napas yang tenang juga memiliki peran besar. Saat kita cemas atau tergesa, napas menjadi pendek dan cepat. Ini membuat tubuh merasa terancam dan mengaktifkan stres. Sebaliknya, ketika kita menarik napas perlahan dan menghembuskannya dengan panjang, sistem saraf menerima pesan bahwa keadaan aman. Otot-otot mengendur, detak jantung melambat, dan energi pun lebih terjaga. Ada seorang kakek yang setiap kali bangun tidur melakukan 3 kali tarikan napas dalam sambil meminum segelas air hangat. Ia tidak menyebutnya latihan, hanya kebiasaan. Namun kebiasaan kecil ini membuatnya jarang pusing dan lebih siap menjalani hari, meskipun hidup sendiri dan usianya sudah di atas 80. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tubuh kita adalah rumah yang perlu dirawat dengan kelembutan. Air dan napas adalah 2 pintu utama yang menjaga rumah ini tetap bersih dan terang.
Ketika kita memberi perhatian pada keduanya, banyak keluhan kecil perlahan mereda, dan kekuatan untuk bergerak serta berpikir menjadi lebih stabil. Teruslah merawat tubuh dengan cara yang sederhana namun penuh kesadaran. Kita tidak sedang mengejar kesempurnaan, melainkan menjaga agar setiap hari di usia 80 plus bisa dijalani dengan lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih bermakna, meskipun hidup sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rahasia keempat agar tetap sehat dan kuat di usia 80 plus. Walau hidup sendiri adalah menjaga hubungan yang menghidupkan, bukan yang melelahkan. Banyak orang tua merasa kesepian bukan karena tidak punya siapa-siapa, tetapi karena hubungan yang ada justru menguras energi. Di usia lanjut, kita berhak memilih dengan siapa kita berbagi waktu dan cerita, agar hati tetap hangat dan tubuh ikut merasakan ketenangan. Hubungan yang menghidupkan adalah hubungan yang membuat kita merasa diterima apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura kuat atau selalu ceria. Kita bisa jujur dan tetap dihargai. Ketika hati merasa aman, tubuh pun tidak tegang. Dari rasa aman inilah daya tahan tubuh seringkali menguat. Karena stres yang merusak sistem kekebalan berkurang. Ada seorang nenek yang memilih untuk lebih sering berbicara dengan satu tetangga yang penuh empati daripada berkumpul dengan banyak orang yang suka mengeluh. Ia berkata, satu teman yang baik lebih menyehatkan daripada 10 teman yang membuat kepala pusing. Keputusan sederhana ini membuat hari-harinya terasa lebih ringan dan penuh senyum. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga hubungan yang sehat juga berarti berani menjaga jarak dari hubungan yang toksik. Kita tidak perlu bermusuhan, cukup memberi batas. Dengan batas yang sehat, kita melindungi ketenangan batin. Ketenangan batin inilah yang memberi ruang bagi tubuh untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jika Bapak dan Ibu memiliki 1 atau 2 orang yang membuat hati terasa hangat, silakan tuliskan di komentar satu kata, syukur. Dengan menuliskannya, kita sedang mengingat bahwa di usia berapapun, hubungan yang tulus adalah obat yang sangat kuat. Dan jika pembahasan ini bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita saling menguatkan agar usia 80 plus bisa dijalani dengan hati yang lebih hangat, tubuh yang lebih kuat, dan hari-hari yang lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas pentingnya hubungan yang menghidupkan, kini kita memperdalamnya melalui satu bentuk hubungan yang paling menyehatkan, yaitu memberi. Di usia 80 plus, memberi tidak harus dalam bentuk materi. Senyum, doa, perhatian, dan kata-kata yang menenangkan adalah bentuk memberi yang sangat kuat. Ketika kita memberi, kita merasa hidup kita masih memiliki arti, dan perasaan berarti inilah yang membuat tubuh lebih kuat menghadapi hari. Banyak orang tua merasa lemah karena merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal, kebutuhan manusia bukan hanya pada tenaga fisik, tetapi juga pada kehadiran hati. Ketika kita memberi perhatian atau doa, kita sedang menghubungkan diri dengan dunia di sekitar kita. Koneksi ini membuat pikiran lebih cerah dan mengurangi rasa terasing yang sering melemahkan daya tahan tubuh. Ada seorang kakek yang setiap sore duduk di depan rumahnya dan menyapa siapapun yang lewat. Ia tidak memberi uang atau barang, tetapi memberi kehangatan. Banyak orang merasa lebih ringan setelah berbicara dengannya. Meski hidup sendiri, kakek ini tidak pernah merasa sepi, karena ia merasa menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memberi juga bisa dilakukan kepada diri sendiri. Memberi diri waktu untuk istirahat, memberi diri makanan yang layak, dan memberi diri kata-kata yang lembut. Ketika kita memperlakukan diri dengan baik, tubuh merespons dengan lebih kuat dan pikiran lebih tenang. Teruslah mencari cara-cara kecil untuk memberi. Setiap kebaikan kecil yang kita lakukan adalah obat bagi jiwa dan penopang bagi tubuh. Di usia 80 plus, memberi adalah salah satu cara paling indah untuk tetap merasa hidup dan kuat. Sebentar lagi kita akan menutup perjalanan ini dengan rangkuman yang menyatukan semua rahasia, agar Bapak dan Ibu bisa terus menjalani hari-hari dengan lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermakna, meskipun hidup sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini kita telah berjalan bersama memahami satu hal besar, bahwa tetap sehat dan kuat di usia 80 plus, walau hidup sendiri bukanlah mimpi, melainkan hasil dari cara kita merawat hati, tubuh,
dan makna hidup setiap hari. Kita memulai dengan menjaga hati agar tetap damai, berdamai dengan kehidupan, dan menyingkirkan beban penyesalan yang melemahkan. Dari hati yang ringan, tubuh pun lebih mudah bertahan dan pulih. Kita kemudian belajar bahwa gerakan kecil dan rutinitas sederhana adalah sahabat setia di usia lanjut. Berjalan pelan, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau bangun dan tidur pada jam yang teratur memberi tubuh sinyal bahwa hidup masih berjalan. Dari keteraturan itu, lahir rasa aman yang menenangkan sistem saraf dan menjaga daya tahan tubuh tetap stabil, meskipun usia sudah sangat matang. Kita juga menemukan kekuatan dalam makan dengan penuh kesadaran, minum air yang cukup, dan bernapas dengan tenang. Hal-hal yang terlihat sepele ini ternyata menjadi fondasi energi dan kejernihan pikiran. Ketika kita memperlakukan tubuh dengan lembut dan penuh perhatian, tubuh merespons dengan lebih baik, bahkan di usia 80+. Selanjutnya, kita memahami bahwa hubungan yang menghidupkan dan kebiasaan memberi membuat hati tetap hangat dan jiwa tetap terhubung. Satu teman yang tulus, satu doa yang dipanjatkan, atau satu senyum yang dibagikan sudah cukup untuk membuat kita merasa berarti. Perasaan berarti inilah yang menjadi bahan bakar kuat bagi kesehatan dan ketahanan hidup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, semua rahasia ini bukan tentang melakukan hal besar, tetapi tentang konsistensi dalam hal kecil. Hati yang damai, tubuh yang dirawat, dan makna yang dijaga akan membuat hari-hari di usia 80+ tetap bernilai dan penuh ketenangan, meskipun kita hidup sendiri. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa diambil oleh usia atau keadaan. Jika perjalanan ini terasa menguatkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti sebuah channel, tetapi agar kita terus saling menemani, saling menguatkan, dan saling mengingatkan untuk menjalani usia senja dengan hati yang damai dan tubuh yang terawat. Dan sebelum kita berpisah, silakan tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana Bapak dan Ibu menyimak, serta satu hal yang paling menyentuh dari perjalanan kita hari ini. Semoga sisa usia kita selalu dipenuhi kesehatan, kekuatan, dan kedamaian.